Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan Bu Iin untuk berkisah tentang sahabat Nabi, yaitu kisah dari Abu Kilabah, sahabat Nabi yang mengajarkan tentang arti bersyukur. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, suatu hari aku berada di daerah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya yang buntung. Telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Dari lisannya ia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Kemudian aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri? Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur. Aku kembali bertanya, bersyukur atas apa? Aku seorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku, dan kebanyakan keluargaku telah meninggal, jawabnya. Namun ku dengar kau mengulang-ulang perkataan, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikannya kepadamu? Sedangkan engkau buta, fakir, buntung kedua tangannya, dan sebatang kara, ucapku. Engkau telah melihat sendiri betapa cobaan Allah atasku. Akan tetapi, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku akal sehat, yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir? Bukankah Allah memberiku pendengaran, yang dengannya aku bisa mendengarkan azan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku? Bukankah Allah memberiku lisan, yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku? Bukankah Allah telah menjadikanku seorang muslim yang menyembahnya, mengharap pahala darinya, dan bersabar atas musibahku? Tanya laki-laki pemilik kemah tersebut. Ia terus menyebut kenikmatan Allah atas dirinya satu persatu. Dan aku semakin takjub dengan kekuatan iman yang dimilikinya. Maka ia menundukkan kepalanya sejenak seraya menahan tangis. Ia berkata, tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku melainkan seorang bocah berumur 14 tahun. Dialah yang memberiku makan dan minum, serta mengutuhkan aku
dan mengurusi segala keperluanku. Tapi sejak tadi malam, ia keluar mencari makanan untukku dan belum kembali hingga kini. Aku tak tahu apakah ia masih hidup dan diharapkan kepulangannya, atau telah tiada dan kulupakan saja. Dan kamu tahu sendiri keadaanku yang tua renta dan buta, yang tidak bisa mencarinya. Lalu aku pun menyanggupi permintaannya dan pergi mencari keberadaan anaknya. Setelah beberapa waktu, akhirnya aku dapati sebuah kenyataan pedih. Ternyata anak lelaki itu telah ditewas, dimakan oleh serigala, yang kini sudah tubuhnya dikerubuni oleh burung gagak. Betapa sedihnya aku memikirkan bagaimana nasib lelaki tua tersebut. Aku pun bingung bagaimana caraku untuk mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku kembali dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengarkan kisah tentang Nabi Ayub?" Laki-laki itu menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Aku kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia tetap bersabar." Aku kembali bertanya, ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab dan balik bertanya, "Ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku?" Kemudian aku berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan yang telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau." Kemudian laki-laki pemilik kemah ini mengatakan, "Alhamdulillah, Allah tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka." Kemudian ia menarik nafas panjang, lalu ia meninggal dunia. Aku pun membaringkannya dan berpikir, apa yang harus aku perbuat? Aku sendirian dan bagaimana aku harus mengurus jenazah ini? Kemudian aku tutupi dengan jubahku dan beberapa saat kemudian lewatlah 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Mereka berkata, "Wahai saudaraku, apa yang terjadi padamu?" Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, "Siapa dia?" Lalu aku menjawab, "Aku tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan." Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisinya, dan berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya yang selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur." Aku pun bertanya, "Kalian kenal dengan laki-laki ini?" Mereka menjawab, "Engkau tidak mengenalnya?" Aku menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, "Ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengkafani dan menyolatkannya sebelum akhirnya memakamkan beliau." Demikianlah kisah dari Abu Kilabah, sahabat Nabi yang senantiasa selalu bersyukur dan bersabar. Semoga sifat mulianya tersebut dapat diteladani oleh kita semuanya. Anak-anakku yang solih dan solihah, hikmah apa yang dapat kita ambil dari kisah Abu Kilabah?
kita semua bisa belajar bagaimana mensyukuri apapun yang kita miliki dan tetap bersabar dengan apa yang menimpa kita. Demikianlah kisah sahabat Nabi Abu Kilabah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.